Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari Pro 4 RRI Padang. Untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 15 November tahun 2022. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan sahabat budaya, seperti biasa kita sudah terhubung dengan narasumber kita untuk Suntiang Nagari pagi hari ini. Kita sapa dulu. Ini ada Bundo Hajah Efni SPD. Beliau adalah Ketua Bundo Kanduang Bukit Tinggi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bundo Efni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pro 4 RRI dimanapun berada. Iya, pendengar ya Bundo ya, atau kita bisa sebut sahabat budaya iya, juga boleh. Iya. Oke, apa kabar Bundo Efni pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah Ananda sehat. Alhamdulillah. Oke, Bundo, kita pagi ini akan membahas tentang Sumbang Dua Baleh ya Bundo, yang merupakan identitas Gadih di Minangkabau. Iya. Nah, bukan Gadih saja Ananda, Gadih dan Bujang. Semuanya, oh, Gadih dan Bujang ya? Iya, jadi Sumbang Dua Baleh ini adalah identitas bagi laki-laki dan perempuan di Minangkabau. Oke. Iya Bundo, sebelum kita bahas satu persatu nih Bundo, dari 1 sampai 12 tentang Sumbang Dua Baleh ini. Sumbang Dua Baleh ini sebenarnya apa sih Bundo? Sebenarnya Ananda dan pemirsa dimanapun berada, yang dikatakan Sumbang Dua Baleh adalah ketentuan yang dikatakan orang pendidikan karakter yang dielu-elukan zaman now itu. Kita orang Minang sudah ada pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter itu tercakup dalam Sumbang Dua Baleh. Tapi Sumbang Dua Baleh ini adalah kata sumbang apabila kita langgar, baru dikatakan sumbang. Tapi tidak kita langgar, tidak sumbang. Tapi zaman sekarang orang tidak tahu mana membedakan mana yang sumbang, mana yang benar, mana yang salah. Tidak tahu orang sekarang ini. Iya, jadi itu yang dikatakan Sumbang Dua Baleh ya Bundo ya. Ada dua baleh sekarang ini sumbang, tapi zaman sekarang ini tidak bisa dikatakan sumbang, sudah lebih sumbang, sudah lebih 12 ya? Nampaknya Ananda. Oke, kalau boleh tahu fungsinya dari Sumbang Dua Baleh itu apa sih Bundo? Fungsi dari Sumbang Dua Baleh agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah dalam sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang fungsinya. Jadi dikatakan ada beberapa sumbang yang Dua Baleh itu apabila kita langgar maka kita dikatakan sumbang. Ya, selama ini untuk untuk pelanggarannya sendiri Bundo, itu apakah ada sanksi untuk Sumbang Dua Baleh ini Bundo? Oh, enggak, barangkali ini enggak adalah pendidikan karakter ini, sanksinya enggak ada Nanda, tapi adalah pembentukan bagaimana ini supaya jangan dilanggar. Ini buruk rupo dan cando dicaliak orang untuk tingkah laku yang seperti ini. Iya. Oke. Nah Bundo, mungkin kita bisa ngebahas dari pertama nih Bundo, apa saja sih Sumbang Dua Baleh itu Bundo, kita kupas nih Bundo. Yang pertama apa dulu nih Bundo? Yang pertama adalah sumbang duduk. Sumbang duduk ini adalah sumbang duduk bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sumbang bagi seorang perempuan duduk menyerupai laki-laki. Dan sumbang bagi laki-laki duduk menyerupai seorang perempuan. Kalau perempuan adalah sumbangnya, perempuan duduknya kan bersimpuh. Nah, kenapa ini perempuan bersimpuh? Karena ada organnya, kalau dia duduk bersila, nanti ada organnya akan rusak bagi seorang perempuan gitu. Jadi kalau dia angkat kaki seorang perempuan itu, yang pertama mungkin untuk kesehatan ini akan rusak organnya tubuh dari seorang perempuan. Yang kedua cando dan buruk dilihat orang perempuan mengangkat kaki duduknya. Jadi maka untuk itu bersimpuh itu ini bisa barangkali habis seorang perempuan kita habis melahirkan bersimpuh itu kan ini akan menopang rahimnya itu kan bagus kembali dengan dia bersimpuh.
itu kalau bersimpuh itu ada ketentuannya, tumitnya di mana diletakkan di pantatnya. Sekarang tidak ada letter F, anak perempuan duduk bersimpuh. Itu duduk bersimpuh adalah duduk bersimpuh yang salah, akan merusak daripada seorang anak gadis barangkali yang duduk letter F seperti itu. Juga bagi ibu-ibu yang habis melahirkan, kalau dia duduk letter F seperti itu, maka peranakannya akan gimana begitu. Kita habis melahirkan sedangkan organ kita sudah terbuka seperti itu, maka orang tua dulu mungkin berpikir seperti itu. Salah satu untuk kesehatan bersimpuh ini adalah baik untuk kesehatan kalau kita habis melahirkan begitu. Yang kedua, laki-laki duduknya bersila. Barangkali terfikir barangkali kenapa laki-laki ini bersila? Karena ada organnya. Kalau dia bersimpuh barangkali organnya ini akan rusak. Itu barangkali itu. Tapi sekarang ini orang tidak mengerti, kadang-kadang orang keenakan cara dia duduk, tidak mengerti dia. Perempuan kadang-kadang duduk angkat kaki, laki-laki kadang-kadang seperti itu juga. Nah, ini yang dikatakan dengan sumbang. Yang kedua, sumbang duduk bagi kita di tangga. Di tangga kan tidak baik, orang akan lalu lalang. Barangkali ini terpikir oleh orang tua-tua kita dahulu, di tangga ini tidak baik duduk. Orang kan mungkin orang suka jatuh, kenapa duduk di tangga tidak boleh. Yang ketiga, duduk di jendela. Nah, itu sumbang juga. Yang selanjutnya adalah duduk di pinggir jalan sendirian. Duduk di pinggir jalan sendirian. Orang akan melihat kenapa dia duduk di pinggir jalan. Konotatifnya orang akan menilai, oh kenapa ini orang akan datang dosa bagi orang yang melihatnya. Jadi barangkali berpikiran buruk orang-orang yang berpikiran buruk orang seperti itu. Itu banyak lagi yang lain, Ananda. Itu yang dikatakan sumbang duduk. Kalau kalau duduk di pintu untuk orang yang lagi hamil, itu katanya bisa menghambat proses melahirkan. Itu benar nggak sih, Bunda? Memang begitu. Memang gitu. Barangkali bukan mitos itu, Ananda. Memang terjadi itu. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh orang yang tua-tua kita dahulu memang terjadi. Jangan duduk di pintu. Nanti untuk proses melahirkan kamu susah. Jangan duduk di jalan, nanti kamu susah, terhambat kamu melahirkan. Terus lagi, mau duduk itu katanya kibaskan, bersihkan tempat dudukmu agar anakmu nanti bersih, katanya begitu. Nah, kadang kan memang demikian. Kita kan dunia ini kan alam gaib, Ananda, dalam gaibnya. Kadang-kadang kata orang tua, duduk tuh bersihkan, kadang-kadang di sana ada jin Islam duduknya, jin jahat, terkeduduk bagi kita seperti itu. Tapi bagi anak-anak sekarang itu katanya mitos zaman dahulu. Tapi benar-benar ada, Nanda. Terjadi, emang terjadi ya, Bunda. Percaya nggak percaya ya? Iya. Jangan duduk di batu orang hamil, jangan duduk di batu, katanya. Nanti kamu ketuban batu, katanya begitu. Susah melahirkan, lengket ketubannya. Memang itu terjadi, ya, Nanda. Tapi mungkin bagi kita, kami dahulu itu memang itu kami takutkan momok itu, tapi memang terjadi kalau seperti itu. Contoh, tidak boleh makan kerupuk kulit, nanti ketuban jahe, karena begitu. Memang terjadi itu, Ananda. Betul. Itulah. Ya, tidak ada salahnya dihindari ya, Bunda ya. Iya, dihindari. Nah, itu yang pertama tadi, Bunda, sumbang duduk. Iya. Yang kedua, Bunda. Sumbang berjalan. Sumbang berjalan, sumbang laki-laki dan perempuan berjalan, bukan muhrimnya. Seperti contohnya, berjalan kita, kalau kita berjalan berdua-dua, yang ketiga siapa? Setan adalah ya? Kan setan, kata setan, pegang tangannya, ini peluk dia, dan begitu. Setan iblis ini kan di mata, Nanda. Betul. Dilihat juga dia seperti tambah manis sekarang ini. Jadi ini kan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita dahulu, Ananda, kalau dengan kiasan orang tua lihat matanya saja kita mengerti. Anak sekarang kan enggak seperti itu. Nah, contoh misalnya anak-anak kita sekarang ini naik motor, kita lihat itu roknya biru, roknya abu-abu.
kalau kita dahulu zaman-zaman Bundo dahulu baru-baru kami jadi pengantin naik motor Yamaha 100 itu kan, pegangnya semua kepada tali itu, kami sudah suami istri itu sah. Nah, begitu. Tapi anak-anak sekarang dia naik motor, malah dia itu pegangannya entah kemana, pakai jaket itu dibalikkan lagi. Apa yang terjadi? Itu yang kita cemaskan. Ini adalah salah satu sumbang, Ananda, yang akan terjadi bagi anak-anak kita. Kata orang tua, lari motornya cek tali, pegangannya cek piah do bilih begitu, Ananda. Bisa dijelaskan bahasa Indonesia, Bundo, biar tahu pendengar kita. Iya, jadi ya memang demikian, larinya anunya sekali. Soalnya 125, pegangannya 125 begitu. Iya. Jadi lebay ya, Bunda, ya. Larinya cuma 25, tapi pegangannya 125, artinya pegangnya itu terlampau erat begitu. Betul. Entah kemana pegangannya itu. Kita tidak tahu, Ananda. Nah, ini terjadi kita di depan mata kita. Itulah tugas kita, kami ini yang dikatakan oleh Bundo Putih. Memang tugas kami daerah itulah, Ananda, pembentukan karakter anak-anak sekarang. Nah, itu di Sumbang Berjalan ini. Jadi kalau orang dahulu, kenapa orang dahulu berjalan? Suami di depan, istri di belakang, begitu dahulu kan. Tapi zaman sekarang antara perempuan dan laki-laki mitra sejajar. Ini urus utamaan gender itu sudah ada sekarang ini. Jadi tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita belum lagi sah, kita jalannya itu di hati-hati. Tapi sekarang ini anak-anak kita jalannya begitu, walaupun kadang-kadang berpelukan-pelukan ini yang kita kelihatan bagi anak-anak, itu adalah kerja yang sumbang bagi kita. Nah, itu Ananda. Oke, ini baru 2 nih, Bundo, 2 ini sepertinya udah banyak yang ngelanggar di anak muda zaman sekarang. Aduh, bagaimana disebutkan semuanya ya? Benar, Ananda. Inilah tugas kita. Bagaimana yang dikatakan itu, bagaimana kita supaya agar anak-anak kita ke depannya tidak seperti ini. Inilah tugas-tugas kita semuanya. Bukan tugas dari ibu saja, bukan dari sekolah saja. Kita masyarakat juga bertugas seperti ini. Oke, Sumbang Bajalan yang kedua. Yang ketiga, sumbang apa, Bunda? Sumbang berbicara, sumbang mengecek, sumbang berbicara. Nah, ini kata orang tua, mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu. Begitu. Jadi mulut ini kata orang tua bagaikan talempong kata. Apabila kita pandai memainkannya, maka orang akan terlena. Kalau talempong itu pandai orang membunyikannya, kan orang akan terlena, orang akan bisa tidur nyenyak, tertidur orang. Tapi sekarang ini yang kurang bagi anak-anak ini. Kata raso je pareso tuh, kata orang tua, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Apapun yang akan kita katakan, dibawa dulu berpikir, baik enggak, buruk enggak ini, tersinggung enggak dia, bagaimanapun dia. Nah, itu yang kurang bagi orang sekarang. Karena orang sekarang ini lama dia wak cambuh tadi. Enak bagi kita bina nambah, begitu orang sekarang ini. Jadi berbicaralah dengan baik. Jangan berbicara itu yang tidak enak didengar orang. Sekarang ini kan orang berbicara seenak perutnya saja. Tidak memikirkan kalau begini bagaimana, apakah tersinggung tidak dia. Bagaimana kalau kita begini, kan itu yang dipikirkan orang seperti ini. Lebih-lebih orang sekarang ini dia itu udah bagaimana rasanya. Kalau dia sudah kata orang tua tapacik batih laga batih, tapacik langan laba langan, artinya orang itu sudah besar rasanya. Kalau dia sudah diberi jabatan itu, dia menganggap dia tuh sudah besar sekali. Tapi dia tidak mengingat ke bawah. Setinggi-tingginya kita pasti ada di bawah. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi berbicara itu, sumbang berbicara itu, keluarkanlah yang manis-manis dari mulut kita itu, agar orang jangan tersinggung, agar tapi sekarang ini kan enggak, anak-anak kita sekarang panggilannya itu
lu gua itu kan enggak bahasa kita itu. Betul. Iya, kadang-kadang panggil itu sama-sama karena nyeri pula kita mendengarnya, Ananda dan pemirsa. Kadang-kadang panggil itu beb. Beb, panggil itu sama yang beb gitu ya. Yang beb. Mama papa padahal belum suami mama, istri. Papa, ayah ibu. Iya, aduh. Kemarin itu kan ada itu kedengaran dia ngeri juga kita diantar oleh temannya. Kapan besok jam berapa dijemput? Besok jam ya, makasih ya. Ya Allah. Ya bun, begitu kan ngeri ya. Ini terjadi di lingkungan kita. Ayah panggil diantar, padahal roknya masih biru itu Ananda. Jadi itulah. Masih biru loh bun ya. Masih biru. Enggak abu-abu juga, masih biru malah. Iya, panggil itu yang kita aja udah tua-tua ini. Nggak mengilu kita mendengarnya kalau panggil yang kita panggil begitu. Ini sumbang berbicara ini yang banyak sekarang ini orangnya seperti itu. Berbicara itu apa kata orang tua kan itu namanya baju kurung basiba ini kan ada lehernya tuh lidah-lidah. Bajanjang naik batanggu turun. Berkata pelihara lidahmu, berjalan pelihara kakimu, itu lidah-lidah ini. Tapi sekarang kan enggak, orang dia misalnya seperti itu, dia kenal sama seorang pejabat, walaupun pejabat itu tapi dia langsung misalnya satu acara dia langsung pejabat itu, kan ada protokolernya. Betul. Itu yang banyak sekarang ini, dia kenal dengan si itu aja langsung saja. Seperti kami, Bundo Kanduang kan yang naik bertangga turun. Apapun kami kan ada dari bawah, ada Bundo Kanduang ke kabupaten kota, ada provinsi. Apapun kami tetap ke Bundo. Karena Bundo itu ditinggikan serantiang dimajukan selangkah. Beliau adalah orang tua kami. Apapun kami santun menyampaikan sesuatu. Tapi anak-anak sekarang kan enggak, itu yang dikatakan sumbang berbicara. Jadi sumbang apapun yang dikatakannya itu salah. Seperti carut marut, itu seperti yang katakan sumbang berbicara. Ya artinya emang harus dipikirkan terlebih dulu ya Bundo ya. Iya. Tapi Bundo untuk sumbang mengecek ini sendiri, tentunya kita butuh contoh gitu. Dan biasanya contoh atau pengajaran ini asalnya kebanyakan kan dari rumah ya Bundo ya. Iya. Seperti dari orang tua kita atau ibu kita. Nah, justru saya lihat kebanyakan sekarang malah sebaliknya. Malah orang tuanya yang kasih contohnya nggak benar cara ngomongnya, begini, begitu. Benar. Contohnya sumbang berbicara ini Ananda. Kita lihat sekarang ini pemanggilan sama orang tua. Misalnya nggak ada lagi panggil dia itu adik bapaknya, adik mamanya, adik papanya, kakak papanya, kita panggil om. Yeah. Sedangkan itu bapaknya. Bapaknya panggillah Pak Ete, Pak Angah. Masa nanti seandainya papanya ndak ada, siapa yang akan menikahkan? Ndak mungkin om. Orang tentu mama menikahkan, ndak ada mama yang menikahkan kita. Panggil Pak Ete, Pak Angah, Pak Adang itu ndak ada lagi sekarang. Iya, malah anak-anak di rumah diajar bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Indonesianya itu berlepotan pula. Ndak lurus begitu. Panggil kepada mamanya sekarang uncle, panggil kepada tantenya anti sekarang ini. Onti. Ndak anti pula, onti. Kan ndak onti udah bersalah pengucapan itu kan sudah salah onti. Kalau anti yaitu uncle. Akan begitu panggil ke mamanya, ke omnya seperti itu. Itu yang banyak sekarang ini. Kenapa? Ini adalah kita ini pengaruh globalisasi Ananda. Kalau orang sekarang ini mendidik ini di rumah pokoknya asal anak diam. Contoh, memberikan gadget ini kepada anak-anak. Betul. Ibarat sekarang ini orang seperti ayam diakuak kan. Ayam diakuak itu ayam sakit.
Nah, Iya, iya. orang dimanapun kita lihat seperti ini, orang pada terpakur semuanya seperti itu. Mhm. Menekur, kenapa? Melihat gadget seperti itu. Iya. Daripada anak menangis, nih, anak akan diam. Tapi Mhm, tidak mhm. ada pendidikan seperti itu. Karena kalau zaman dahulu, pendidikan ini pas jam makan sore, makan malam itu bersama. Iya, betul Nah, sekali. bersama makannya. Kalau zaman kami dahulu tuh, kalau telur digoreng dibagi sama rata seperti itu. Terus lagi, anak ini diabsen sama bapaknya. Mhm, Bagaimana sekolah tadi? mhm, Bagaimana mengaji tadi? Malah kalau kita misalkan mengadu, mhm, orang tua akan marah sama kita. Sama mhm, mengadu kita sama marah, tapi zaman sekarang kan enggak. Karena kenapa orang sekarang ini akunya seperti itu. Dia yang membesarkan anak, emosinya seperti itu. Kenapa seperti itu? Contoh, mhm, kenapa anak waktu kita memberikan susu ASI kepada anak, kami kan bunda kandung ini kan kain ini di yang satu di tangannya gitu. mhm. Artinya kan seorang perempuan ini kan pendukung generasi penerus Betul. menggendong anak kain ini. Mhm, Untuk digendong anak waktu kita dahulu dikasih ASI sama anak, dipandang juga anak ini. mhm, Dipandang juga hidungnya yang pesek, dimancungkan juga. mhm, Terus ada interaksi antara ibu dan anak. mhm. Antara kita dan anak ada interaksinya. Terus lagi ditanya anak siapa nih? Padahal anak kita kan begitu dulu. Buruk Betul. siapa nih? Buruk anak kita. Hidungnya ini dipencet juga. Matanya digitu aja, ada interaksi. Waktu kita interaksi dengan anak, melihat anak, mandang anak itu, peranakan kita akan ciut dia. Itu salah Mhm, satu pemberikan untuk mhm. seorang ibu. Oke. Tapi sekarang kan enggak, anak-anak. Mhm. Orang sekarang ASI diberi kepada anak, tapi dia megang HP. Mmm. HP-nya ini entah kemana, air susu ini, ASI ini kadang-kadang enggak sampai ke mulut anak, ke Betul, pipinya, malah ke hidung, kadang ke Bunda. telinga, hidungnya, telinganya. Kenapa? Karena itulah pendidikan itu bagi orang-orang sekarang ini enggak mengerti dia. Mhm. Hmm. Itu anunya. Ya, Yang kedua, artinya hmm. tradisi tradisi Manjuja ini kalau nggak salah ya, Bunda, ini pernah juga Iya, menjujai. disampaikan Memang oleh kami itu ada di mhm, itu dari provinsi, kami ke daerah menjujai, menjujai itu heeh. ada seperti. Memang menjujai itu sangat perlu bagi Nah, anak. ini barangkali Karena waktu harus itu harus uh, diangkat lagi nih tradisi seperti ini, Bunda. Seolah itu ada itu kami program dari provinsi, Mhm, ada itu yang dilakukan lomba kami menjujai ke mhm, daerah-daerah mhm. seperti itu. Yang dikatakan oleh Bunda Putih, Ya. terapkan kembali menjujai. Itu Oh, adalah jadi diadakan pendidikan lombanya ya, karakter. Bunda, ya? Iya, ada Waduh, kami itu menarik lomba banget tuh, Bunda. menjujai. Jadi Iya, penasaran pengen lomba lihat kayak apa menjujai. gitu ya. Iya, kan dengan pantun. Heeh. Menjujai itu adalah mendidik karakter anak Iya, dengan iya, iya. pantun-pantun. Oke. Dianukan anak, dinyanyikan anak, didoakan anak dengan Mhm, pantun-pantun. Seperti mhm. itulah dia. Jadi, begitu digendong anak, dijujai juga, diatukan juga seperti itu menjujai tadi. Sekarang enggak, apa dipegang air ASI ini entah kemana ASI ini perginya, itu Iya, yang betul pertama. sekali. Memang dalam penelitian memang benar kita orang Indonesia. Kemarin Bunda membaca literatur orang Amerika mengatakan Mhm, kain gendongan anak yang seperti yang orang Minang punya, yang didekapkan ke dada itu lebih mhm, bagus dalam perkembangan jantung dan paru-paru anak. Nah, mhm. sekarang kan enggak, kita Iya, nih ikut-ikutan tren-tren, gendongan anak ke depan kan. mhm. Anak ini ke depan, muka kakak yang maunya, kenapa? Anak sia aku perangainya seperti itu, anak kita. Karena dia udah menggapai-gapai ke depan kayak monyet, Iya, begitulah betul, dia betul. sekarang ini. Jadi semuanya itu ada maknanya bagi orang tua kita dahulu menggendong anak pakai kain, gendongan itu kadang-kadang kata orang datang Mhm, dia ke rumah kita diberi ujung kainnya tuh beras agar jangan si bayi ini miskin saja nanti. mhm. Mencret dia ikatkan ujung kainnya, memang berhenti Nanda seperti Oke. itu. Oh, gitu ya, Bunda, ya? Nah, itulah yang Mhm, dia katakan. Jadi kalau dibeberkan mhm. satu-satu sumbang ini banyak Banyak ya sekali ya, anunya. Bunda, ya? Iya.
itulah. Itu sumbang mengece yang Iya, ketiga ya. Nah, yang kampe iya. Bundo, sumbang apa lagi Bundo? Sumbang berpakaian. Sumbang berpakaian. Sumbang berpakaian ini yang banyak sekarang ini, Ananda. Sumbang pakaian laki-laki menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Aduh, banyak Ini tuh Bundo. banyak sekali dalam berpakaian ini. Kadang-kadang kita pun tidak tahu, ikut-ikutan barangkali. Kadang dalam sumbang berpakaian belum bagus sama kita, belum tentu bagus sama Betul, orang. betul. Karena rancak dia awak belum tahu rancak di orang lain. Ayo. Kalau kadang-kadang pakaian itu dihanger betul bagus kita pakai tidak cocok bagi kita. Tapi itu yang sekarang banyak bagi orang sekarang ini, dia pakai pakaian itu kalau kadang-kadang tidak pada tempatnya. Contoh misalkan kalau kami di Dari ini, kalau selendang gadang itu adalah selendang koto gadang itu, Ananda, selendang bajai itu adalah pembawaan suami, pembawaan laki itu selendang itu. Nah, kalau dahulu dah pandai dia menjahit, baru dia akan bersuami. Dibuat selendang itu pembawaan laki. Apa gunanya kalau di Kurai ini? Pembawaan laki ini menandakan kamar seseorang. Nih, disangkutkan di depan kamarnya sana. Itu pasere namanya itu. Digantungkan di kamar. Ini bahwa kamar ini sudah ada yang punya. Misalnya si pangeran misalnya namanya mantunya tadi. Ini kamar si pangeran. Tidak boleh orang lainnya. Itu menandakan itu kamar pangeran. Waktu dia nikah, dia bawa selendang itu pangeran untuk istrinya. Digantungkanlah di depan kamar tadi. Digantungkan di sana, ada jasnya, ada pecinya, ada sarung satu, ada selendang itu digantungkan di sana. Bahwa kamar itu sudah ada penghuninya. Tapi sekarang ini orang-orang muda sekarang ini nanti lah kita hitung KW dan bagusnya 500.000 sudah pakai selendang koto gadang orang sekarang. Walaupun selendang itu gimana ya. Nah, tapi orang penempatannya itu yang tidak tahu bagi orang. Orang pakai sekarang itu kadang-kadang dia pakai gamis atau uskut, orang dulu mengatakan dia pakai gamis, pakai selendang itu. Kadang-kadang selendang itu dibawa menari-menari. Contoh kemarin Indonesian Pacific kemarin Citayam kemarin. Citayam itu sudah menyalahi itu pakaian adat, pakaian dibawa ke tanah ke tempat yang ramai, pasar, naik kereta api, melenggang-lenggok. Itu sudah tidak di tempatnya ya Bunda ya. Tidak di tempatnya. Pakaian pengulu dipakai melintas zebra cross itu adalah menyalahi. Kami kemarin itu komplain, kami di Bukit Tingginya Mama dan Bunda Kandang memang buat surat. Kenapa pakaian itu pakaian raja, pakaian datuk pengulu dibawa melenggang-lenggok. Ini adalah sumbang. Betul. Sumbang rasanya seperti itu. Naik kereta api, dia pakai pakaian di bandara, dia menari-nari dengan pakaian selendang gadang itu. Jadi selendang itu kan parau, artinya pendukung generasi, keluarga. Artinya dia pengayom keluarga. Mengapa selendang itu diraukkan di bahu? Karena dia mengayomi keluarganya, melindungi keluarganya, seorang ibu seperti itu. Betul. Nah, sekarang kan enggak. Orang pakai yang jeleknya begitu, dia pakai celana pensil, celana levis begitu. Dia pergi ke pesta, selendangnya selendang gadang seperti yang itu. Ini adalah sumbang rasanya seperti itu. Betul sekali Bunda. Terus lagi, ibu-ibu hamil pakai baju sempit, kan nampak pusatnya yang gede seperti itu. Jadi banyak itu. Kenapa? Karena kata orang tua mendidik anak itu dari dalam kandungan. Dari kandungan anak kita didik, anak kita akan dia akan lahir seperti itu. Jadi itu sebabnya kita hamil, anak ini diusap-usap, perkataan yang baik-baik seperti ini. Ini pakaian seperti itu. Kenapa anak
Nah, jangan salahkan anak, bukan salah bunda mengandung seperti itu. Jadi banyak sekali ini sumbang berpakaian ini yang terjadi di lingkungan kita sekarang ini. Nah, ini jangan ikut-ikutan. Nah, ikutan apa kata bunda? Waktu ikut-ikutan kita kadang-kadang pakai selendang itu sudah seperti tugu Monas, sudah seperti Borobudur di atasnya. Pakai pula pernak-perniknya yang bisa demikian rupa kata bunda putih. Terus lagi berpakaian misalnya waktu pernikahan. Waktu pernikahan ini sering kita lihat. Kadang-kadang besok si itu nikah. Apa ya temanya? Nah, kan begitu. Oh iya, Temanya ini, temanya putih. Putih kalau biasanya kita lihat yang putih itu gimana biasanya orang putih nikah? Mamanya putih, pengantin putih, terus lagi yang hadir putih, layoutnya putih semuanya. Putih-putih semua. Gimana seperti itu yang biasanya. Nah, kita kan orang Muslim, adat basandi sarak basandi kitabullah. Betul. Ya. Ayat seperti itu. Dan kadang baju anak ayam pengantin itu pakai besi, sudah kayak ayam ponggong ya, duduknya begitu susah dia duduk. Kenapa tidak kita sebagai orang Minang, kenapa ikut-ikutan orang Barat? Biasanya orang yang putih-putih yang seperti itu kadang-kadang selayarnya itu sudah panjang ke belakang. Ada betul. pula yang dipegang seperti itu di belakangnya. Itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan adat dan budaya kita. Nah, orang yang putih-putih itu di mana biasanya seperti itu. Jadi kalau dapat waktu nikah itu pakailah adat kita. Kita kan orang Minang, banyak pakaian adat kita. Kami Bundokan Doang Provinsi Sumatera Barat dengan Bundo Putih dengan Dinas Kebudayaan sudah menyusun 400 lebih pakaian adat di Sumatera Barat ini. Kenapa tidak kita pakai seperti itu? Kenapa kita tiru-tiru orang lain? Ya itulah Ananda salah satunya yang demikian. Betul sekali. Ini termasuk juga sumbang berpakaian ini ketika berhale, ketika pesta Bundo yang orang tua ini make pakaian koto gadang, padahal itu sebenarnya untuk sumbang untuk pengantin. Iya, itu sangat-sangat tidak wajar ya Bunda, padahal itu untuk pengantin, malah orang tua yang pakai. Orang tua kan dulu sudah pakai, waktu dia nikah kan sudah pakai jadi pengantin sekarang. Iya. Sekarang Nana, ini salah satu yang kami sering perbincangkan. Kita pergi ke pesta, tahu-tahu yang mengundang kita kan orang tuanya, sedangkan orang tuanya di depan tidak kita temui. Orang tuanya tuh sudah bersanding di sana. Seperti kita makan ke restoran lah Nanda, langsung kita isi buku tamu, terus masih makan kita kadang-kadang malas kita keluar kita lagi. Kenapa? Biarkanlah pengantin itu berdua, pakailah pakaian kita yang ada aja. Jadi kadang-kadang pakai itu keluar pompong orang tuanya, pakaian sunting rendah orang tuanya, pakaian koto gadang ya. Koto gadang orang tuanya. Itu kan pakaian pengantin. Kalau kami di daerah ini, di Bukit Tinggi dan Agam sekitarnya, memang itu pengantin itu. Kalau kami pulang di rumah mintuo pakai koto gadang itu, kami pakai tilatuang itu. Nah, kenapa? Nah, ini udah sama. Kadang-kadang bersanding pula orang tua dekat pengantin. Pakaian pula dia koto gadang seperti itu. Itu sumbang itu, Nanda. Jadi mudah-mudahan sumbang berpakaian ini banyak sekali yang kita lihat. Banyak sekali yang kita lihat di sekitar kita. Jadi itulah yang dikatakan jangan tiru-tiru, pakailah pakaian kita. Jadi kalau dapat saran kami, kalau untuk anak nikah pakailah pakaian adat kita, adat Selingkah Nagari. Boleh apapun yang disuka, serahkan kepada anak kita yang akan menjadi pengantin, pakaian apa dia yang disukai seperti itu. Baik, Bundo, kita break dulu sebentar ya Bundo ya. Nanti kita lanjutkan ke sumbang berikutnya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang.
Ya, pendengar dan sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini dan masih bersama Bundo Haja Efni SPD, Ketua Bundo Kanduang Bukit Tinggi. Halo Bundo Efni. Ya, Iya, masih semangat bersama kita ya Bundo pada kesempatan pagi hari ini ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih membahas tentang Sumbang Duo Baleh, Sumbang Duo Baleh. identitas Gadih Jobujang di Minangkabau. Iya, Bundo, kita lanjutkan kembali. Bundo, tadi kita sudah sampai di Sumbang yang keempat ya. Tadi yang pertama adalah Sumbang Duduk, Sumbang Bajalan, Sumbang Mangece, Sumbang Bapak Pakaian. Yang kelima Bundo, Sumbang apa nih Bundo? Sumbang Mancalia. Sumbang Mancali. Sumbang Mancalia atau Sumbang Malie. Nah, yang dikatakan Sumbang Mancalia atau Sumbang, halo? Iya, silakan Bundo. Yang dikatakan dengan Sumbang Mancalia atau Sumbang Malie adalah sumbang bagi laki-laki dan perempuan yang melihat yang tidak pantas. Dia mencaliak seperti itu karena mata itu adalah iblis. Betul. Mata ini iblis katanya begini. Mata ini iblis katanya. Iya. Halo. Iya. Ya, silakan Bundo. Iya. Nah, mata ini iblis. Iya. Kenapa mata ini dikatakan iblis? Karena di mata ini semuanya lihat. Kadang-kadang dia bagus begitu. Yeah. Lalu dia apa namanya ini agak mendengung ya. Kenapa Bunda? Iya, agak itu agak mendengung. Iya. Jadi Sumbang Malie ini adalah sumbang karena di mata ini iblis ini bersongkol dia kan seperti itu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu sekali kita lihat bagus, dipandang lagi ada kejelekannya, dipandang lagi begitu. Ini yang anak-anak sekarang ini tidak tahu bahwa di mata ini, kata Bundo tadi ulas tadi, iblisnya dia lihat misalkan lawan jenisnya begitu, dia pandang lagi, ada aja pandang lagi, terjadilah yang ndak itu dari mata ini. Jadi sumbang ini apabila kita lihat, contohnya kita lihat orang biasa saja, dia cantik sekali, terus lagi iblis nih ndak cocok bajunya, ndak begini, ndak begitu, banyaklah sekarang ini. Ini ada banyak sekali di lingkungan kita lihat seperti itu. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini dia ndak dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kadang dia berpandangan itu matanya itu disayu-sayukan begitu. Jadi sengaja mancing ya Bunda ya. Memancing seperti ini. Ini akan berakibat fatal bagi anak-anak sekarang ini. Lebih-lebih kita itu tidak boleh melihat sesuatu itu sekedarnya. Agama mengatakan seperti itu karena kita orang Minang adat basandi sarak basandi kitabullah. Adat mengatakan seperti itu, sumbang kita melihat. Agama mengatakan pula adat memakai sarak mengatur. Aksara ini mengatakan tidak boleh kita memandang orang itu cuma sekedarnya saja. Lihatkanlah, tundukkanlah pandanganmu kalau melihat lawan jenismu. Tundukkanlah pandanganmu kalau melihat sesuatu yang tidak pantas kamu lihat. Malah anak-anak sekarang itu sumbang Malie itu banyak sekarang. Contoh di gadget, terlintas sedikit lalu dilihatnya betul seperti itu. Maka dia karena dia lihat, maka dia ingin mengerjakannya, dia ingin mempraktekkannya. Itu sebabnya dia tidak tahu, anak-anak sekarang tidak pandai memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak pandai memfilter apa seperti itu. Jadi dalam melihat saja, ini yang banyak sekarang ini. Dia lihat lebih-lebih anak-anak sekarang itu seperti yang tadi kita ceritakan, bagaimana kita di rumah tangga, orang tua harus pandai memfilter anak ini. Bagaimana
anak kita jangan diberikan kepada anak sekarang ini. Memang Ananda, waktu pandemi kemarin kan anak-anak belajar dengan gadget. Betul. Semuanya dia lihat, yang kecil aja dia belajar seperti itu. Mengapa ini? Jangan dikatakan anak-anak sekarang, kita kan sedih juga. Sekarang ini mengatakan LGBT Sumatera Barat nomor sekian. Sedih Betul. kita, Ananda. Iya, betul, Bunda. Kenapa? Karena dia itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Orang itu, anak-anak ini kan korban seperti itu. Dia lihat seperti itu. Kadang-kadang seperti jadi mancalia itu sumbang mancalia ini adalah lihatlah yang baik. Di sekali kita lihat udah, jangan ditatap lagi, jangan diulangi itu sumbang malai. Sebab di mata ini bercongkok, ininya begini, pegang tangannya, lulus dia, ini dia, iblis ini akan menghasut-hasut kita. Jadi sumbang mali. Kadang-kadang dosa pun akan datang bagi kita yang tua-tua ini. Kadang-kadang ada juga Tuan Anda dilihat itu, nih gemuknya dia sekarang ya, nih. Akan ada berentetan kata-kata yang lain akan timbul seperti itu. Ini sumbang mali tadi. Selanjutnya sumbang yang pertama, ini udah 5 ya? Iya, udah 5 Bunda, yang ke-6. Yang 5 ini sumbang batempe tinggal. Sumbang batempe tinggal. Atau sumbang diam begitu. Ini orang tua, ini peran orang tua. Kenapa? Kita tidak boleh anak-anak ini dibiarkan tidur bertandang atau tidur bukan di rumahnya. Lebih-lebih kalau kita sekarang ini lihat Bukit Tinggi dan Padang adalah kan kota pelajar, kota mahasiswa. Iya, betul. Ini banyak sekarang ini anak-anak tidak tahu mereka itu selama ini di kampung dia dihawasi oleh orang tua. Sekarang dia lepas kontrol. Betul. Dia dibiarkan kuliah. Kalau tidak diberikan anak kita haknya untuk sekolah, kan berdosa pula kita undang-undang dasar. Kita memberi kebebasan begitu. Dalam pasal 27 kan begitu, 31 begitu, anak-anak dibebaskan untuk warga Indonesia menempuh pendidikan. Betul. Kan seperti itu. Diberilah dia lepas kontrol. Tahu-tahu dia kadang-kadang seperti sumbang-sumbang yang tadi yang telah kita bahas tadi. Betul. Terjadilah dilakukan dia kadang-kadang itu ya. Hidup dia bersama, kadang-kadang dia pergi ke rumah tempat kos yang lawan jenisnya. Sampai di sana kadang-kadang dia seperti itu. Begitulah orang tua sekarang ini, harus kita punya kontrol. Betul. Jangan dibiarkan anak kita pergi ke rumah temannya yang ada kakak laki-lakinya, yang ada saudara laki-lakinya kalau kita punya anak gadis. Jangan biarkan. Kenapa? Kita perlu cemas sebagai orang tua zaman sekarang ini. Kita perlu cemas. Kenapa? Karena sekarang ini tidak tahu kita. Sedangkan orang tua saja, ini yang terjadi. Guru saja seperti ini yang terjadi. Ustadz saja seperti ini yang terjadi. Ini harus kita punya kontrol sebagai orang tua. Jangan percaya kepada anak-anak sekarang ini. Dia katanya mau ngafal. Oke, halo. Halo Bunda. Halo Bunda. Iya. Oke. Ini sepertinya kita ada permasalahan dengan koneksi ya, sahabat budaya. Halo Bunda. Ya, sahabat budaya, nanti kita akan coba kembali menghubungkan diri bersama Bundo Efni ya, di program Suntiang Nagari, masih membahas tentang Sumbang Duo Bale. Oke, kita masih
Ya, oke Bunda, kita hubungkan kembali ya Bunda. Seperti ada kesalahan teknis tadi. Oke. Udah Ya. kecantik juga. Iya, sempat terhenti. Ini tadi sampai di mana nih Bunda? Oh ini Oke, Sumbang, kita Sumbang. sekarang kalau sumbang tempat tinggal Sumbang diam. Iya, iya, Hmm. iya. Kalau dahulu Mm-mm. kita cemas punya anak gadis kan, Betul. tapi sekarang enggak anak gadis saja kecemasan, kita punya anak bujang juga kecemasan. Betul, betul sekali Bunda. Nah, kita harus punya sebagai kita seorang orang tua, kita harus punya kontrol. Kita jadi satpam enggak apa-apa Nanda, sama siapa anak kita berteman. Oh, enggak, anakku bertemannya itu akrab sama gadis belum tentu dengan sekarang. Dia perempuan sama perempuan, jangan percaya sama sekarang. Betul, betul. Jangan dipercaya, betul kita lihat benar, enggak apa-apa, dia ke rumah temannya, dia anak perempuan belum tahu, dia di kamar, kenapa anakku cuma di kamar aja, kita harus kontrol, ngapa dia di kamar, begitu, enggak apa-apa kita keluar masuk kita enggak apa-apa, seperti juga anak laki-laki seperti itu juga. Oh, dia laki-laki sama laki-laki belum tahu itu harus ini yang akan terjadi nantinya. Bibit LGBT adalah kurang kontrolnya orang tua. Itu bisa berkembang dari sana Bisa ya Bunda ya. berkembang, bisa berkembang. Jadi harus kontrol. Kita bukan menyalahkan. Itu adalah dalam Nabi Hud, Nabi Lut dulu udah ada itu. Betul. Nabi Lut. Nah, jadi kita supaya jangan berkembang anak kita, generasi ke depan kita, jangan hal-hal ini terjadi, kita harus kontrol. Betul sekali. Jangan biarkan anak kita pergi, dia tidur di rumah temannya. Kalau dia ada saudara laki-lakinya, kalau kita punya anak gadis seperti itu. Jadi ada seperti itu, punya anak laki-laki juga jangan biarkan, biar temannya ke rumah kita dari dia bertempat tinggal seperti itu. Juga kita sebagai orang tua di kampung sekali-kali datang ke kos anak kita, periksa. Seperti itu. Oke. Bagaimana itu. Bundo, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita Bundo. Tapi jika diizinkan Bundo, kalau Bundo mengizinkan, kita akan sambung lagi minggu depan dengan sisa sumbang yang 6 tadi Bundo. Bagaimana Bundo, setuju ya Bundo ya? Insya Allah, mudah-mudahan ada waktu ya Bundo ya. Tapi kita akan bacakan satu WA dulu Bundo yang masuk. Ini dari Fajar di Sawahan. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam Fajar. Iya, mudah-mudahan Bundo sehat terus agar selalu bisa berbagi bersama kami di sini. Amin. Ya, banyak sekali Bundo yang bisa kami peroleh dari ilmu yang Bundo berikan. Saya sendiri sebagai anak muda Minang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Oh gitu. Ya, dia mengapresiasi nih Bundo. Iya, terima kasih Fajar. Iya, terima kasih banyak Bundo. Sehat terus ya Bundo. Wassalam. Begitu. Oke. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan kembali tentang Sumbang Dua Bale. Mudah-mudahan, atau nanti kita cari waktu yang lain ya Bundo ya. Terima kasih banyak Bundo untuk Suntiang Nagari pada pagi hari ini tentang Sumbang Dua Bale yang merupakan identitas Gadih Jobujang di Minangkabau. Padusi Jobujang ya. Padusi Jo laki-laki ya Bundo ya. Di Minangkabau. Iyalah. Terima kasih banyak Bundo. Sehat terus ya Bundo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi kebersamaan kita dengan Bundo Hajah Efni SPD dengan tema kita pagi hari ini tentang Sumbang Dua Bale, identitas padusi Jo laki-laki di Minangkabau. Mudah-mudahan minggu depan kita akan lanjutkan sumbang berikutnya sampai ke 12 ya. Mudah-mudahan nanti Bundo Efni ada waktu kembali untuk kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.